hiduplah benar di rumah kita sendiri. Bisa dihormati oleh anak, oleh istri. Kata-kata kita, tindakan kita sesuai. Bukan cuma mulut doang yang benar, tapi tangan, kaki, pikiran, dan hati mah kagak. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Ketika saya membuat video ini, kita sedang cuti bersama libur Waisak. Saudara-saudara, apa yang Anda lakukan untuk mengisi libur panjang ini? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bayangin coba. Saya lihat-lihat dulu, wah ada yang ke Medan jalan-jalan. Ada yang foto-foto di Danau Toba itu. Ada yang lagi di Bali, ada yang ke Pik, ada yang jalan-jalan ziarah Gua Maria, ada yang di rumah aja. Saudara-saudara, nggak apa-apa, saya juga cuma di rumah doang kok. Justru di rumah kita bisa apa? Bersih-bersih rumah, beres-beres rumah, kemudian juga santai-santai, ngobrol-ngobrol sama keluarga, dan juga kita punya banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Saya melihat sudah begitu besar kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri orang-orang beriman, ketika Roh Kudus menimbulkan kerinduan umat beriman untuk mau membaca, merenungkan, meresapi firman Tuhan, dan juga mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh ini karya Roh Kudus, dan puji Tuhan, karya itu bekerja dalam diri Anda. Ketika Anda merasa kayaknya Romo, kalau satu hari nggak baca firman Tuhan, kayaknya ada yang kurang deh Romo. Nah, artinya dalam diri Anda sudah terbentuk sebuah habitus baru. Karena memang firman Tuhan itu kekuatan buat kita kok. Bukan teori, bukan karangan, bukan asal ngomong. Iya, inilah kekuatan kita sebagai orang beriman. Maka jangan pernah lewati hari-hari Anda tanpa membaca firman Tuhan. Saya jadi ingat nenek saya. Nenek saya baru saja meninggal beberapa bulan yang lalu di usia 95 tahun. Ketika masih muda, nenek saya itu beragama Kristen Protestan yang memang membaca luar biasa firman Tuhan. Baca aja setiap hari, setiap malam. Tapi nggak ngerti apa yang dia baca. Maka dari itu saya cucunya saat ini saya mencoba untuk menjelaskan firman Tuhan, memperkenalkan tokoh-tokoh kitab suci supaya umat beriman semakin tertarik. Ternyata kitab suci memang ciamik tenan, TOP, BGT. Jadi mau baca lagi, mau baca lagi, mau baca lagi. Nah, saudara-saudaraku terkasih, dalam video kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan satu lagi tokoh Alkitab yang dia tokoh penting. Dia dipakai sama Tuhan. Tuhan bekerja dalam dirinya. Tuhan memilih dia. Bukan pilihan sembarangan. Tapi betul-betul Tuhan tidak salah memilih. Tuhan menggunakan dia. Dia adalah orang Kristen pertama yang bukan berasal dari orang Yahudi. Coba saya mau cek. Anda tahu nggak nih? Siapa orang pertama yang dibaptis oleh Petrus, tapi dia bukan dari orang Yahudi? Coba, saya mau tahu, ditulis itu di kolom komen. Ayo, saya kasih waktu 10 detik. Siapa orang pertama yang nulis jawaban yang benar? Itu dia, luar biasa. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Weh, ada yang tahu ternyata. Betul, jawabannya adalah Cornelius. Seorang perwira pasukan yang berasal dari bangsa Romawi. Dia dipakai sama Tuhan. Saudara-saudara, Anda mau nggak sih dipakai sama Tuhan? Menjadi tanda kemuliaannya. Jadi sejak saya masih remaja, salah satu doa saya adalah, Tuhan pakai saya Tuhan. Semaumu, sekehendakmu pakai. Dengan segala kelebihan kekuranganku, dengan segala jatuh bangunku, kerapuhanku, Tuhan pakai aku. Jadi itu salah satu doa saya sejak saya masih muda. Apakah Anda juga pernah berdoa seperti itu? Tuhan pakai aku, angkat aku Tuhan. Jadi tanda kemuliaan-Mu. Bukan untuk prestasiku, bukan untuk kekayaanku, bukan untuk nama baikku, popularitasku. Tetapi Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dan siapa sangka saudara-saudara, Tuhan secara luar biasa
menggunakan ini seorang anak bodoh yang ya dulu mah nggak tahu apa-apa soal kitab suci, dulu mah sekolahnya berantakan, tetapi kalau Tuhan mau pakai, betul, nggak ada yang mustahil buat orang percaya. Jadi ini satu pesan yang mau saya sampaikan kepada Anda ketika Anda melihat diri Anda, ketika Anda melihat anak-anak Anda, ketika Anda melihat orang-orang di sekitar Anda, karyawan Anda, orang-orang sepelayanan Anda. Ini orang kayaknya kok nggak bisa apa-apa sih. Orang ini nggak punya kemampuannya, orang ini bodoh bener, orang ini payah banget, orang ini bla 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 bla. Jangan direndahkan. Bisa jadi rahmat Tuhan sedang bekerja dalam dirinya. Bisa jadi dia belum terbuka, belum tahu ada rahmat yang besar yang sedang menanti dia. Tinggal itu pintunya dibuka dikit aja, rahmat Tuhan bekerja, dia jadi sesuatu. Benar, itu yang saya alami. Ketika pintu kebuka, entah mata batin, entah apa itu namanya, dalam diri saya roh Tuhan bekerja, merubah segala-galanya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, saudara-saudara, jadi dalam doa, mintalah Tuhan, pakai aku. Tapi engkau tahu kemampuanku. Engkau tahu aku masih banyak kekurangan Tuhan. Pakai sejadi-jadinya. Jadi ketika nanti kita dipakai sama Tuhan, kita jadi nggak sombong, saudara-saudara. Orang bukan siapa-siapa, jadi sesuatu itu kan, kalau kita sombong, diambil lagi sama Tuhan. Nah itu. Coba, katakan itu dalam doa. Anda juga bisa berdoa sebetulnya, Tuhan pakai anak-anakku Tuhan. Tuhan pakai harta kekayaanku. Tuhan pakai kemampuanku, pakai talentaku, pakai waktuku Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Jadi satu lagi kosakata baru yang saya perkenalkan untuk Anda yang bisa memperkaya kasana doa-doa Anda. Jadi doa-doanya nggak gitu-gitu aja, nggak bosen aja. Sekali-sekali Tuhan pakai aku. Bener, serius Tuhan, pakai. Sejadi-jadinya. Nah, Cornelius juga begitu saudara-saudara. Tapi kalau orang mau dipakai sama Tuhan, Tuhan juga melihatnya ada sesuatu yang bisa untuk dipakainya menjadi tanda kemuliaannya. Jadi Tuhan tuh nggak cap cip cup, udah aku pakai dia. Enggak. Tuhan ngelihat. Kita bisa melihat kisah Cornelius, seorang perwira Romawi yang dipakai oleh Tuhan. Itu di Kisah Para Rasul bab 10 dan bab 11. Sebagai informasi, ketika kita berbicara soal Cornelius, kita tidak bisa memisahkannya dari tokoh penting dalam perjanjian baru yang bernama Petrus, salah satu murid Yesus. Apakah Anda tahu ketika Petrus mendapat penglihatan dari Tuhan bahwa Tuhan mengizinkan semua makanan boleh dimakan. Apa yang dianggap haram oleh orang-orang Yahudi diizinkan oleh Tuhan. Nah, di situ terjadi dalam konteksnya dengan Cornelius. Mari kita baca Kisah Para Rasul bab 10. Dikatakan, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan. Jadi dia bukan orang sembarangan, saudara-saudara. Dia punya kedudukan, dia punya jabatan, dia punya kehormatan, dia orang penting, dia punya juga harta kekayaan, dia punya kekuatan, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau pakai dia. Orang-orang Romawi pada waktu itu adalah orang-orang yang sedang menjajah tanah Israel. Tapi lagi-lagi kalau Tuhan mau pakai, bukan sekedar Saulus dipakai sama Tuhan, ternyata ada lagi Cornelius. Dikatakan ia orang saleh. Nah ini dia. Penting sekali saudara-saudara. Kalau kita mau dipakai sama Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita dulu. Kita harus menyamakan frekuensi kita dulu sama frekuensinya Tuhan. Dia orang saleh. Orang saleh itu apa sih? Dalam tradisi Yahudi ada 3 kesalehan. Yaitu hidup doa yang baik, dia berpuasa, dia beramal baik. Jadi 3 kesalehan. Artinya gini, dalam kehidupannya dia betul-betul mencerminkan orang yang takut akan Allah. Dia hidup di jalan Allah. Nah, dikatakan saudara-saudara, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Nah, ini dia. Berarti dia seorang kepala keluarga yang baik, yang bertanggung jawab. Dia bisa memimpin anaknya, istrinya untuk takut sama Allah. Sebelum kita bisa mengajak orang lain, mempertobatkan orang lain, mengajak orang lain untuk hidup benar,
hiduplah benar di rumah kita sendiri. Bisa dihormati oleh anak, oleh istri. Kata-kata kita, tindakan kita sesuai. Bukan cuma mulut doang yang benar, tapi tangan, kaki, pikiran, dan hati mah kagak. Saudara-saudara, Cornelius betul-betul dia seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Bisa memimpin keluarganya, takut akan Allah. Dia bukan orang sembarangan, bukan cuma orang penting punya kedudukan, tapi dia orang saleh dan dia menjadi pemenang di tengah keluarganya. Ini dia, sebelum kita memenangkan banyak jiwa di jalan-jalan sana, di luar-luar sana, di komunitas-komunitas kita, apakah kita sudah bisa menjadi pemenang di tengah-tengah keluarga kita sendiri? Tanda tanya besar, PR besar Romo. Kayaknya dengar renungan kali ini kayak ditabuk-tabuk nih sama Romo Yosef nih. Bener. Karena kalau kita nggak menjadi pemenang di dalam keluarga kita sendiri, kita seolah-olah menipu diri kita ketika kita ngajak orang lain. Yuk ke gereja, yuk kita bertobat, yuk jangan korupsi, yuk kita saling hidup dalam kasih. Tapi di dalam rumah kita berantakan, hancur-hancuran. Itu akan menjadi sebuah siksaan. Pewartaan kita hanya pura-pura belaka dan Tuhan nggak senang akan hal itu. Luar biasa bukan? Dari Cornelius dikatakan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Jadi dia orang baik. Betul-betul dari harta kekayaannya dia bisa memberikan apa yang dia miliki untuk orang-orang yang memerlukan. Kalau kita bersedekah sama orang yang kita suka, bersedekah sama orang yang sayang sama kita, bersedekah sama orang yang bisa mengucapkan terima kasih sama kita, itu mungkin gampang. Ini seorang penjajah memberi sedekah kepada orang yang terjajah. Mungkin orang-orang Yahudi begitu melihat Cornelius dengan baju pasukannya itu udah benci duluan, udah meludah duluan, udah sumpah serapah duluan. Tapi dia mampu menerobos solidaritas di balik kebencian-kebencian atau nggak sukanya orang lain sama dirinya. Dia memberi sedekah buat orang-orang Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Wow. Saleh bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik. Kemudian juga dia takut akan Allah. Dia banyak memberi sedekah dan dia sering berdoa atau senantiasa berdoa. Jadi doa menjadi salah satu kekuatan dari Cornelius. Orang yang rajin berdoa, saudara-saudara, berdoa yang betul-betul ya, bukan yang formalitas ya. Dia lebih mampu menangkap bisikan Tuhan, menangkap tuntunan Tuhan, bahkan lebih mampu melihat vision-vision, penampakan-penampakan tentang masa depan yang diberikan sama Tuhan. Gerak Roh Kudus dia mampu menangkap. Karena apa? Dia sudah menyamakan frekuensinya dengan frekuensinya Tuhan. Ini yang selalu saya sebut. Kalau kita nyetel radio mau dengar Prambors misalnya, tapi kita frekuensinya masih 105 gitu, nggak bisa. Kita harus samain dulu frekuensinya, baru kita bisa dengar. Itu salah satu doa saudara-saudara. Maka bersihkan diri, bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan tindakan, lebih mampu menangkap. Orang yang berdoa itu lebih mampu menangkap suara Tuhan. Dan tidak heran, dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, tampak jelas kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Jam 3 petang, jam 3 siang, dia sedang berdoa saudara-saudara. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Kok Tuhan sih Romo? Jadi gini, malaikat adalah pribadi-pribadi utusan Allah. Malaikat adalah representasi dari Tuhan sendiri. Maka Cornelius menyapa, ada apa Tuhan? Dia tahu yang menampakkan diri sama dia itu bukan jin, bukan setan, bukan makhluk jadi-jadian, tapi wakil Allah sendiri. Tuhan sendiri yang datang. Itu bisa bagaimana Romo cara bedainnya? Ya tadi, punya frekuensi yang sama dengan frekuensinya Tuhan. Dikatakan, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ini dia. Kesalehan bukan untuk dipamerkan, bukan untuk disombongkan, bukan untuk diomongi di mana-mana, tetapi buat Tuhan kok. Bukan untuk dipamerkan kepada orang-orang, tapi ditunjukkannya kepada Tuhan. Didedikasikannya untuk kemuliaan Tuhan. Ini luar biasa ini tokoh Cornelius ini nih. Dan Tuhan
mengingat Dia. Apakah Anda tahu ketika seorang penjahat di sebelah Yesus berkata, Tuhan Yesus ingatlah aku. God remember me. Dalam Mazmur juga, Tuhan ingatlah aku. Ayub juga berkata dalam penderitaannya, Tuhan ingatlah aku. Jadi diingat oleh Tuhan itu adalah sebuah simbol atau ungkapan atau idiom di mana tuh Tuhan itu berkenan. Nah ini dia, berkenan. Apakah Anda mau Tuhan berkenan atas hidup Anda? Iya saya mau Romo, mau banget. Nah ini, tadi apa? Ya tadi saleh, bisa memimpin keluarga, menjadi pemenang dalam keluarga, kemudian juga takut akan Tuhan, rajin bersedekah dan juga berdoa. Nah itu dia, luar biasa nih tokoh ini. Sayangnya belum banyak orang Kristiani yang tahu, yang kenal tentang Cornelius. Kalau nggak diomongin Romo Yosef juga nggak kenal ini Romo. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Saudara-saudara, apakah Anda lihat di sini pergaulannya Cornelius? Dia bergaul dengan orang-orang saleh. Jadi pergaulan juga ikut membantu kedewasaan perkembangan iman kita. Tinggal kita lihat kita bergaulnya sama siapa. Sama orang-orang yang selalu ngajak kita senang-senang ke diskotik, senang-senang minum-minum, senang-senang ya judi dan lain sebagainya. Atau orang-orang yang memang dengan tulus, yuk kita jadi hidup benar yuk. Kita hidup di jalan Tuhan yuk. Kita dipakai sama Tuhan yuk. Jadi betul pergaulan itu membentuk kita. Dengan siapa kita bergaul itulah yang menentukan juga salah satu kehidupan kita. Nah, apa yang terjadi? Cornelius ini betul-betul mengikuti arahan yang disampaikan oleh malaikat. Dia taat, dia setia. Saat itu juga dia tidak pernah menunda-nunda saudara-saudara. Nah, disitulah di waktu yang bersamaan Petrus juga memperoleh penglihatan dari Tuhan. Jadi di sini nih, inilah karya roh. Dalam diri seseorang Tuhan berkarya, dalam diri orang lain Tuhan juga berkarya. Nah di sini kita bisa melihat Petrus dan Cornelius, karya itu berkolaborasi. Yang baik ketemu sama yang baik, jadilah sesuatu yang baik. Nah di situ saudara-saudara, ketika Petrus bertemu dengan Cornelius, dia menceritakan apa yang terjadi, Cornelius juga menceritakan apa yang terjadi. Nah, di situ dikatakan di ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ini dia, untuk pertama kali nih, Roh Kudus tercurah untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi Cornelius juga bisa bahasa roh loh, luar biasa. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, luar biasa, benar. Kalau Tuhan mau pakai, nggak ada yang mustahil. Dan apakah Anda tahu Cornelius ini akan menjadi seorang uskup? Dia dipakai sama Tuhan jadi pimpinan gereja, artinya dia mengalami pertobatan, dia tinggalkan karirnya sebagai kepala pasukan Romawi, dia hidup di jalan Tuhan, dipakai, dia hidup suci. Dia menjadi salah satu orang suci dalam gereja Katolik. Saudara-saudara, masa Anda nggak mau sih kayak begitu? Saya mau Romo. Untung saya dengar kisah Cornelius ini yang sangat menginspirasi saya. Saudara-saudara, kalau video ini menginspirasi Anda, memaknai kehidupan Anda, semakin Anda peka untuk melihat cara-cara Tuhan bekerja dalam kehidupan Anda, dalam diri keluarga Anda, jangan lupa di like, komen, dan juga di share. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam.